istri setia, suami setia. Di bulan Ramadan ini banyak dapat rezeki yang tanpa disangka-sangka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jangan lupa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang paling bahagia itu yaitu menjawab salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan Rasul, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Oke, kita berselawat supaya apa? Supaya mendapatkan syafaatnya baik di dunia sampai yaumil akhir kelak nanti setelah kita meninggalkan dunia selama-lamanya. Bersyukur kita pada hari ini Allah masih lagi menyehatkan badan kita. Banyak keluarga, tetangga, jiran yang tak dapat hadir ke masjid ini. Mungkin tak ada kesempatan, tak diberi kesempatan, tak diberi kesehatan. Nampak ya Bu? Saya berdiri nih Bu. Nampak kan? Berarti masih sehat. Masih sehat. Alhamdulillah. Bapak nampak kan? Jangan mengantuk dulu ya. Kalau mengantuk tak jadi nih. Jadi banyak orang pada malam hari ini berada di dalam rumah sakit. Kita di dalam masjid. Pergilah Bu ke rumah sakit, tengok. Banyak yang meraung-raung, yang menangis, yang tak tentu arah, jilbab kemari. Ini jilbab di sini kan, jadi kemari begini. Ya Pak. Kenapa? Sumu tasihu. Kata Allah, berpuasalah kamu badanmu agar sehat. Makanya saya kalau menyampaikan di lingkungan pemerintah, kalau dia diangkat pejabat ini naik pangkat, baca niat puasa. Ya Pak Haji kan? Kenapa? Puasa itu artinya menahan. Supaya apa? Supaya tak rakus. Supaya tak rakus. Supaya tak serakah. Supaya tak main makan ya. Sana makan sini. Comot sini. Akhirnya tak tahu ya mana yang halal, mana yang haram. Kalau ada makan menjadi darah daging. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Masuk ke batin, masuk ke zahir. Jadi penyakit. Makanya banyak pejabat masuk rumah sakit. Bukan pejabat sini. Oke Ibu, jangan pandang kiri kanan depan. Nanti Ibu bilang pula Pak Haji itu tak sakit-sakit, selalu ke rumah ke masjid ini 5 waktu ya Pak Haji. Makanya PKM pula lagi. Beruntung kita Dewan Perwakilan Rakyat. Yang saya hormati Pak PKM beserta jajaran, kemudian Ustazah, Ibu Hajjah, Bapak Haji, Lim Ulama, ibunda-ibunda yang saya muliakan, kemudian adik-adik yang di dalam, yang di luar dalam, sama-sama kita hormati. Yang tak dapat saya sebutkan namanya ini satu persatu, namanya ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Udah dijalankan kota Impak. Saya pun mulia saja ya. Oke ya, tak apalah banyak. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 betul? Al-Baqarah ayat 183. Ragu jadi. Ayat 183. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang diwajibkan itu berpuasa? Orang-orang yang beriman. Makanya kita kalau merasa beriman puasa. Jadi kalau merasa tak beriman tak wajib puasa. Mungkin tak beriman, tak berakal. Jadi yang dipanggil Allah orang-orang beriman, bukan ya ayyuhal insan, bukan hai orang-orang, hai manusia, hai orang Islam, ya ayyuhal Islam. Tapi orang yang beriman. Apa arti iman? Percaya kepada Allah
bahwa bulan suci Ramadan ini membawa hikmah. Apa hikmah dalam bulan suci Ramadan ini? Hikmahnya mensucikan. Karena Allah itu maha suci, jadi dia mau yang suci, putih bersih, lincah licin, murni lesi, bulat asli jernih, berkilat. Ini apa? Dirinya, hatinya. Supaya apa? Biasanya menceritakan aib orang lain, dan tentu dia aib diri. Maka bulan puasa ini jangan lagi seperti itu. Jaga mulut, jaga bibir kita. Apa? Supaya tidak menjadi kotor. Paham ibu? Paham ibu? Alhamdulillah ya. Jadi orang-orang yang dipanggil orang beriman supaya apa? Supaya mendapat kalung takwa. Ya, supaya mendapat kalung takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa ini akan dikasih oleh Allah rezeki tanpa disangka. Ibu sehat itu adalah bagian dari rezeki. Suami selalu baik, ada masih duit, ada pulang masih duit. Pasti ibu bahagia. Bapak akan pulang, kalau anak laki-laki remaja yang ada di rumah udah maghrib sholat, mau puasa, mau sahur, tak pernah dibangkitkan. Bangun sendiri ya. Itu adalah bagian dari rezeki. Ada rumah tangga itu anak payah itu diatur, bangunnya payah, sholat tak mau. Ini rumah tangga Nabi Nuh. Anak dan istri tak mau bantu dia. Akhirnya anaknya masuk neraka, istri masuk neraka. Apalagi kalau kita biarkan nanti anak dan istri ini datang dia nanti meminta pertanggungjawaban, dipanggil Allah, ya Allah, ini suami yang main lari sendiri aja ke masjid, main lari sendiri aja sahur. Nah, makanya anfusakum wa ahlikum nar, saling menyelamatkan antara satu dengan yang lain, keluarga satu dengan keluarga yang lain. Jadi hikmah puasa ini yang pertama mendapat nilai takwa di sisi Allah SWT. Beruntung ibu dan bapak hadir ke masjid ini. Contoh masjid yang makmur itu seperti ini ya. Banyak sholat di luar tuh. Ada masjid sunyi aja, tapak kaki kambing gitu. Daerah Taruh sana bu, kalau penduduk kami agama itu kambing itu. Makanya jangan kita biarkan nanti masjid ini kambing masuk. Jadi puasa ini apa? Menahan diri supaya dapat kita takwa daripada Allah. Kalau kita mau berbuka, bapak ibu pastilah banyak kita kumpulkan macam-macam makanan. Ya. Kita kumpulkan nanti mau berbuka nih makanan ini, maka tak kemakan. Kemudian ada badan puasa nih Pak, mengkoma Ramadan. Para siapa yang berpuasa tidur, nah puasa tidur aja. Nah tidur. Kalau siang tidur aja dan Pak ya tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Ini jelas nih mengikut basurif. Fatihah ya, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi ada. Jadi mendingan seperti tak apa-apa. Cuma kalau dapat dinilai oleh Allah lebih tinggi lagi banyak membaca Al-Quran. Di pulang nanti baca Quran, nanti bangun malam baca Quran. Supaya apa? Supaya rumah tangganya itu mendapat kalung takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensoma Ramadan iman dan ihtisaban wa birrolahu ma taqaddama min zambi. Mendapat nilai ibadah yang murni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjalankan puasa dengan keikhlasan, dengan keimanan, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Mungkin dia terambil kita hak orang, milik orang, mungkin terceritakan kita hak orang lain, buat dosa kepada Allah. Padahal Allah tahu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum,
dimanapun kamu berada. Itu kata Allah. Dalam keadaan sendiri, beramai-ramai. Ya, ketika melanggar hukum Allah, Allah tahu. Maka diampuni oleh Allah ketika kita menjalankan ibadah puasa. Apa yang tidak diampuni, Pak? Kalau bapak banyak hutang di Paklun, kalau bangun rumah ini kayaknya hutang oleh rumah. Kalau hutang tak bisa diampuni. Hutang di kedai, di kedai-kedai itu hutang sama manusia, sesama manusia. Hablum minan nas. Nah, jadi kalau banyak hutang bayar. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sebelum datang ke mati. Maka lunasi hutang. Karena orang yang berhutang banyak dosa. Satu mengingkari janji, kemudian tak tepat waktu. Nanti itu pada manusia. Apa lagi kepada Allah? Kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna, kata Allah. Ketika kita waktu di dalam perut, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ya Allah, kalau lahir nanti di dunia ini, kalau bulan puasa, kalau sholat. Ada model orang puasa tapi tak sholat. Bukan di sini ya. Ingat, bukan di sini. Ada dia puasa tapi tak sholat. Ada dia puasa tapi aurat dibuka. Aurat dibuka ya. Nanti tengok. You can see. Kamu boleh lihat bulu ketiak ada dia. Nampak ini bilang. Soalnya manci ya kan. Kalau bulan puasa tutup. Tahan. Pakai rem dia. Paham ya, Bu? Jangan marah ya. Marah semua saya sih. Hancur nanti bapak-bapak dibantai bikin malaikat siksa itu, malaikat azab itu. Kenapa? Karena istrinya membuka aurat. Puasa, tapi orang buka kan tak apa-apa lah Pak Ustaz. Namanya melatih gitu. Jadi nanti dikira-kira ke suami dah haji. Haji benar gitu. Habislah bapak dari emas belangku. Kayak bukan belangku. Masa kampung kan? Dipukul, dipalu. Kenapa? Dia harus berfungsi, harus ada hikmah. Nanti setelah keluar dari Ramadan ini, hikmahnya apa? Hikmahnya dia tetap melakukan sholat berjamaah. Ya, masjid tetap ramai. Ini kan macam main bola. Bapak pernah ada main bola? Pernah ya? Bapak penyisian ramai betul. Ramai. Masjid itu penuh betul. Main bola itu dia. Ramai dia bapak penyisian. Kemudian bapak semifinal udah sedikit. 10 hari dan 20 hari sedikit dulu. Ada tinggal dimasak, masak. Nanti kalau udah semifinal, udah mau final, maka tinggal imam sama makmum berdua. Jadi masjid ini jangan kita buat seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti mendapatkan keberkahan, keridhaan, keselamatan daripada Allah. Yang ketiga, hikmah daripada puasa Ramadan ini adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita bersaudara. Tali silaturahim tetap dieratkan. Di dalam lingkungan kependudukan ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Yang kelebihan ditambah yang kekurangan. Ada yang kosong, ada yang berisi. Yang berisi diisilah yang kosong. Jangan dihina. Saling tolong menolong, saling membantu. Kalau boleh tanya, udah dibeli baju raya, udah berganti, kalau boleh diganti. Apa kata ayat yang saya baca tadi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tak berkurang harta bapak. Bantu fakir miskin anak yatim, kumpulkan, bantu, ganti baju ya. Yang pertama siapa? Omak dan ayah. Kenapa? Dia lah yang mengandung itu dulu. Kemana-mana dibawanya lah. Dibawanya kita, dikandung, dilahirkan. Dia mati, yang meninggal yang dalam melahirkan anaknya. Maka pemuda-pemudanya tengok wajahnya.
Inilah yang boleh muka dan berkodok, kendor kulitnya, gigi dah tak ada, buka gigi ayah. Tengok, lagi tidur dia buka gigi ayah. Wah, dah tak ada gigi ayah. Kok dulu pula ganteng minta ampun. Kalau dibuka sekarang dah tak ada gigi ayah. Maka anak muda tengok tu, perjuangan seorang ayah tu tengok. Itu buka tengok pula gigi sama awak tengok. Gigi, wah, dah tak ada gigi sama. Ada gigi tapi palsu pula. Palsu. Kalau tak ada gigi yang boleh gigi palsu. Ya, tugas anak. Menyenangkan hati orang tua. Ini perjuangan anak. Perjuangan orang tua itu bagaimana anak yang menjadi anak waladan salihah wa ulah. Ini tidak sibuk ganti kereta ya. Ganti kereta lah, ganti mobil lah, beli tanah lah. Tapi orang tua dibiarkan. Apalagi sekarang anak-anak ada pada rokok ya kan. Itu dulu kisah leluconnya begini. Iblis itu stres, naik ke atas dunia. Buahan kecil ya, tumbuhlah pokok tembakau. Mohon maaf ya Pak, ini tumbuh pohon tembakau itu, jadi itu lagi isap-isap. Isap lah. Kenapa? Belum ada MUI lagi, majelis ulama yang mengesahkan dan menghalalkan rokok ini ya, anak-anak ya, yang belum bekerja lagi, dibuka kan temaya tengok. Dah stop bulan puasa ini dan seterusnya jangan lagi begitu. Kenapa? Bisa memutus tali silaturahim antara anak dengan orang tua. Sakit hati betul ya nengok kau. Udah kau payah melahirkan, kau lahir jelek pula apa betul. Makan kuat, hidup lagi gitu. Nah itu. Jadi anak-anak itu harus memiliki akal dan pemikiran bagaimana membahagiakan hati orang tua. Jadi kalau bulan puasa ini awak sebagai anak ini harus membangunkan orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak-anak itu adalah aset. Kita ini walaupun udah tua Pak, tapi status kita kan anaknya Pak kan? Anak daripada orang tua kita. Anak itu aset. Jadi kalau anak tak sholat tak puasa, berarti diragukan keislaman. Rukun Islam yang kedua apa Pak? Sholat. Yang rukun Islam yang ketiga apa? Puasa rukun Islam yang keberapa? Jadi kalau tak puasa berarti diragukan keislaman. Maka yang kita puasa, arti puasa apa? Menahan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak yang saya muliakan, yang insyaallah penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu bisa kita tarik kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia ini adalah dituntut oleh Allah, apalagi yang beragama Islam, dunia sijinul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini bukan punya kita. Dunia ini punya orang-orang kafir. Kalau kita mau menjadi orang-orang Islam yang betul total, maka kita tinggalkanlah dunia ini nanti dengan tersenyum. Orang menangis, awak senyum. Jadi waktu kita lahir, kita menangis, orang senyum. Jangan nanti kita tinggalkan dunia ini kita dalam keadaan menangis. Tinggalkanlah anak-anak yang soleh dan solehah, tinggalkanlah harta-harta yang barokah. Kalau ada rezeki, kalau ada kelebihan harta, kasih sama BKM, Pak BKM, Pak Haji, dia bangunnya. Apa yang harus dibangun-bangunlah di masjid itu. Sebelum diambil lagi oleh Allah. Itu titipan semua, termasuklah nyawa kita. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau ada sumur di ladang boleh lagi numpang mandi. Tapi kalau ada sumur di rumah jangan mandi di ladang ya. Gatal air. Nasrul bin Allah wa barakatuh. Babasirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.